Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, saya melihat pagi hari ini di Zoom Moy ini, di Raudhoh Moy ini, di Raudhoh Zoomiyah ini sampai titik 100 mentok ya. Artinya kebutuhan kita sangat menyadari bahwa pentingnya manakib ini. Berarti banyak beberapa orang mungkin yang ingin bergabung sudah tidak bisa. Dan manakiban online di pagi hari itu ternyata lebih banyak daripada yang saya tahu malam ya. Karena pagi-pagi kita sholat tahajud, subuh, sahur gitu ya. Dan kita sama-sama sambil terkantuk-kantuk gitu ya. Kita ikut manakib. Ini menandakan bahwa kita sadar bahwa manakib ini adalah kebutuhan kita. Kita sadar bahwa kita tidak mungkin manakiban offline setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita. Tidak mungkin kita melaksanakan manakiban offline sendirian, walaupun itu bisa, tetapi motivasinya berbeda ketika ada beberapa orang. Dipermudahkan oleh Allah wasilah daripada manakib ini melalui bimbingan guru kita sehingga kita pagi-pagi sudah mendapatkan kalimah-kalimah yang bagus di pikiran kita. Mendapatkan informasi-informasi, sugesti-sugesti yang bagus di pikiran kita. Dan tembus ke hati kita. Karena idealnya ketika orang bangun tidur, ada istilahnya adalah namanya hipnopompik. Kondisi beberapa jam setelah bangun tidur, gelombang otak kita secara neuroscience dalam kondisi trans, gelombang alfa. Gelombang alfa ini mudah dipengaruhi. Dipengaruhi baik hal yang positif atau yang negatif. Ketika yang masuknya negatif, maka seharian itu dia menjadi negatif. Misalkan pagi hari sudah berantem dengan pasangannya. Nauzubillah ya. Pagi-pagi sudah ribut dengan keluarganya. Pagi-pagi sudah ribut dengan urusan WA grupnya tentang politik lah apalah. Nah, maka bersyukur WA grup kita pagi-pagi sudah dikirim moy gitu ya oleh Bunda Haya. Nah, kalau satu hari atau pagi hari kita mendapatkan informasi yang tidak bagus masuk ke pikiran kita, sementara gelombang otak kita masih trans, maka seharian itu moodnya akan berubah-ubah dan cenderung untuk negatif dan suasananya tidak bagus. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami pagi-pagi sudah ada persoalan, maka seharian itu sampai malam dia mengalami kondisi yang gelisah, kondisi yang tidak tentu, dan terjadi hal-hal kegiatan yang rusak gitu. Nah, maka kita bersyukur pagi hari ini, setiap pagi ketika kita bangun tidur, ketika gelombang otak kita masih trans, tenang, nyaman, rileks, belum ada suara-suara lain, sugesti masuk kepada pikiran kita, hati kita, diri kita, pikiran bawah sadar kita, hal-hal yang positif. Suara doa-doa, suara baca Quran, suara solawat, suara tanbih, tawasul, manqobah, tausiah daripada para mubalik, para da'i, para wakil talqin, dan tentu cenderung kalimat-kalimatnya tiada lain adalah UUD. Ujung-ujungnya zikir. Ujung-ujungnya mengajak kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ujung-ujungnya mengajak kita untuk cinta kepada Syekh Mursyid. Ujung-ujungnya untuk ketenangan hati. Nah, maka ini hal yang luar biasa Bapak Ibu ikhwan akhwat yang patut kita syukuri. Daripada pagi-pagi kita baca berita, scroll short video, daripada pagi-pagi kita melihat informasi-informasi politik yang membuat kadang pikiran kita jadi overthinking. Sudah kita nyalakan handphone kita, laptop kita dengarkan suara-suara doa. Selain itu, doa-doanya Masya Allah. Doa di manakib ini, kata Nabi ketika ada 40 orang berdoa mengaminkan, maka doanya seperti kadu'ain waliyin, seperti doa wali. Ini sudah 100 orang. Ditambah lagi ini makom ijabah, yaitu manakib. Abah pernah mengatakan kepada saya, ketika saya waktu itu punya kesulitan
yang saya pikir saya harus cerita ke Abah gitu, biar nggak penasaran. Saya cerita ke Abah waktu itu penyelesaian disertasi saya, nampaknya saya ada kendala seperti itu. Saya datang ke Abah, kata Abah, setiap habis manakib, setiap habis baca manqobah berdoa. Gitu kata Abah. Kata Abah, libatkan kekuatan langit. Selain kita berikhtiar secara fisik, kita belajar, kita menulis, kita berusaha untuk bimbingan. Kata Abah, libatkan kekuatan langit gitu. Nah, kondisi waktu itu pandemi dan memang ya secara finansial dan lain-lain luar biasa gitu ya. Kata Abah, libatkan kekuatan langit setiap habis manqobah doa. Itulah makom ijabah, Masya Allah. Di situ luar biasa gitu ya. Kita berdoa, saya berdoa gitu. Nah, dari kalam Abah ini, dari sabda Abah ini, artinya manakib ini adalah makom ijabah gitu. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ketika selesai manqobah berdoa. Kalaupun tidak berdoa, cukup aminkan, karena nanti setelah khidmat amaliyah, khidmat ilmiah, bunda haya kita, ya berdoa, kita aminkan. Nah, itu luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai keluar sebelum selesai doa-doa. Bisa jadi doa-doa itu yang menjadikan makom ijabah untuk kita semua. Yang tambah sehat, yang banyak rezeki, yang soleh-soleha. Bunda selalu berdoa semoga yang belum ke Mekah Madinah bisa ke Mekah Madinah begitu. Yang sudah pernah diulang-ulang. Ini doa-doa untuk kita semua kita aminkan gitu. Ditambah lagi manakib ini adalah yang punya Tuan Syekh, guru-guru silsilah. Yang punya adalah Aba Aos, yang punya adalah Aba Sepuh, Aba Anom. Hakikatnya yang memberikan khidmat ilmiah ini bukan saya, bukan para wakil talqin atau mubalik. Yang berhak panggung di manakib baik offline dan online itu adalah Syekh Mursyid gitu. Nah, kita diminta apa? Ya kita diminta atau dipinjam mulut saja. Maka seorang mubalik, seorang pembicara di khidmat ilmiah mesti harus terkoneksi dengan guru, menyadari bahwa kita dipinjam mulut saja. Maka kita bertawasul di awal. Jangan sampai ceramah-ceramah manakib tidak menyinggung dengan nama Syekh Mursyid, dengan nama zikir, dengan nama Surelaya Sinarasa. Ah, ini tidak bagus gitu. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah kita syukuri bahwa pagi hari ini setiap pagi kita punya makom manakib ini. Nah, jadi kita alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita diberikan sarana di pagi hari untuk manakib. Nah, maka kita insya Allah sama-sama istiqomah ketika kita masuk manakib Zumiyah ini. Ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, di dalam manqobah tadi dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, merujuk pada ayat suci Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya kurang lebih, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut terhadap mereka, dan mereka itu tidak sedih, tidak bersedih. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kita bersyukur periode kita hari ini adalah hidup di masa wali Allah, kekasih Allah, yaitu guru kita pengersa Aba Aos. Karena wali-wali Allah ini adalah apa? Adalah wewangian Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kata Nabi Muhammad SAW, sabda Kanjeng Nabi, qala Rasulullah SAW, fal waliyu rihanullah fil ardi. Maka wali-wali Allah ini adalah wewangian Allah di bumi. Kenapa menjadi wewangian Allah? Karena hadirnya membuat tenang. Hadirnya membuat orang
berzikir kepada Allah. Hadirnya mengajak orang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wangian Allah. Ya, kita sadari ketika kita datang ke pengarsa Abah, kita merasa tenang, nyaman, banyak persoalan, ada solusi. Maka ketika kita datang kepada pengarsa Abah, duduk bersama, ketika di Sirna Rasa atau dimanapun ada kesempatan manakib ketika Abah Aus hadir, maka kita usahakan datang lebih awal sebelum manakib kita duduk, kita dengarkan. Kita nggak usah banyak bertanya, siapkan saja pertanyaan di hati kita, siapkan saja keluhan di hati kita, siapkan saja pernyataan-pernyataan yang kita butuh jawaban. Kita duduk diam, kita sadaya-daya istilahnya itu. Dibuka semua pola pikir kita, siap menerima. Disitulah nanti terjadi bagaimana jawaban-jawaban terjadi dalam diri kita. Dan itu banyak dibuktikan oleh para ikhwan akhwat cerita kepada saya. Kiai, saya datang ke Abah punya persoalan, pengen cerita ke Abah, tapi saya nggak berani, saya duduk saja. Tiba-tiba Abah menceritakan begini. Abah cerita tentang seorang begini. Abah cerita tentang waktu zaman Abah Anom ada seseorang ikhwan begini. Ternyata itu jawaban buat saya. Saya di situ meneteskan air mata. Nah, artinya dia mengizinkan, mempersilahkan dirinya untuk menerima wewangian Allah itu. Nah, demikian juga manakib. Abah mengatakan, ketika manakib, Abah hadir. Nah, artinya, disinilah kita pentingnya tawajuh. Bagaimana kita menyadari ketika manakib offline dan online, Abah hadir di situ. Sama kita. Ketika kita mulai dari pembacaan Al-Quran, daripada MC kita sampai selesai, kita hadirkan diri kita. Hadirkan tuh adalah pikiran kita hadir, fisik kita hadir, perasaan kita hadir, seluruh panca indera kita hadir. Di situ kita siap menerima wewangian Allah. Kita siap menerima siraman-siraman dari pengersa Abah. Nah, ini yang disebut fanafis syekh. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, ketika manakib, ya wasilanya adalah Ustadz Suyatno, wasilanya adalah kiai-kiai, Pak Ade Harun, baca Quran, siapa gitu ya. Tapi hakikatnya adalah kita bersama pengersa Abah, karena yang punya manakib ini pengersa Abah. Abah pernah mengatakan, tembuskan manakib ini kepada guru. Bagaimana ketika Abah Aus menembuskan bahwa manakib ini adalah Abah Anom. Kita juga sama mesti belajar, termasuk saya, bahwa manakib ini adalah Abah Aus. Artinya ketika kita betul-betul menembuskan itu, maka kekhusyuan kita, keseriusan kita, kekhidmatan kita, walaupun kita tidak diawasi secara fisik, walaupun kita tidak bareng-bareng dengan ikhwan akhwat yang lain secara offline, maka kita merasa terawasi oleh guru kita, karena ini manakib. Maka kita luar biasa pagi-pagi, perdengarkan suara-suara di keluarga kita, perdengarkan suara-suara manakib di rumah kita. Bahkan ada salah satu ikhwan cerita kepada saya bahwa ketika manakiban, laptopnya disambungkan ke speaker gitu ya, sehingga suaranya terdengar ke seluruh rumahnya di pagi hari. Anak-anaknya sedang mempersiapkan, anak-anaknya sedang belajar pagi, anak-anaknya sedang siap-siap mau ke sekolah, ada yang masih tidur. Terdengar suara-suara tawasul dari Pak Ade Harun, terdengar suara mankoba dari Ustadz Suyatno, doa-doa, Masya Allah. Ini ada luar biasa. Karena itu adalah wewangian Allah di muka bumi. Namanya wangi, harum, maka mengharumi diri kita semua, keluarga kita semua, melalui Tuan Syekh Waliullah. Maka dalam ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka, para wali-wali Allah ini, berita gembira fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan janji Allah. Dzalika huwal fawzul azim, demikian kemenangan yang besar gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi jelas di sini ciri wali Allah itu adalah yang mendapatkan kebahagiaan, kabar gembira di dunia akhirat adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Yaitu disebut wali Allah itu cirinya adalah yang pertama iman, yang kedua bertakwa. Iman itu artinya selalu koneksi hati dengan Allah. Takwa itu artinya hidup dalam kesadaran bersama Allah. Hatinya bersih. Itulah ciri wali Allah. Kita semua percaya, yakin betul bahwa pengersa abah guru-guru silsilah kita adalah wali Allah. Karena hatinya selalu terkoneksi dengan Allah. Beriman. Karena hidupnya selalu dalam kesadaran Allah. Selalu beribadah. Hatinya bersih. Karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bagi kita, guru-guru silsilah adalah wangian Allah yang hadir di muka bumi untuk kita. Sebagai rihanullah fil ardi gitu. Karena apa tadi? Beliau luar biasa takwanya, beliau luar biasa imannya, begitu kan? Kenapa mereka tidak takut sedih? Ya tadi, karena sudah bersama Allah. Sudah ma'rifatullah gitu. Nah, guru kita pengersa abah mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi juga kekasih Allah, wali Allah. Ini luar biasa. Program abah ini adalah menjadikan kita wali-wali Allah. Bagaimana caranya? Ya tiada lain. Kita harus bertakwa dan beriman gitu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hati kita selalu amantu billah. Beriman kepada Allah dengan cara apa? Koneksi hati kepada Allah dengan zikir kita. Hati kita selalu bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita beraktivitas, apapun profesi kita tetap di situ sholat awal waktu. Kita tetap di situ berzikir. Zikir jahar kita kalaupun tidak sanggup selesai, 3 kali cukup pada sholat, diperbanyak waktu yang lain. Karena kata Abah pernah mengatakan, sudah 3 saja zikirnya, biar orang lain tidak bingung. Nah, artinya ketika kita sibuk, boleh kita hanya 3 saja. Ketika saya waktu mau berangkat umroh gitu ya, saya bilang ke Abah, kata Abah, zikir jaharnya 3 saja, perbanyak ya di hotel, kata Abah. Kenapa? Biar orang lain tidak bingung ngelihat kita, begitu kata Abah. Nah, kalau zikir khafi, ya setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Itu alat yang luar biasa untuk alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, jadi disebut hadir bersama Allah saat ini adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah ciri-ciri wali Allah. Nah, Abah mengajak kita semua, ikhwan akhwat termasuk saya yang sedang berproses kita dalam rangka kita menjadi orang-orang yang masuk dalam kesucian jiwa. Kita diajak oleh Abah menjadi wewangian Allah. Menjadi kekasih Allah dengan cara kita memperbanyak zikir kita untuk iman dan takwa. Agar rasa takut dan sedih kita hilang. Dengan cara apa? Abah contohkan kepada kita semua ma'rifatullah. Kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, maka tidak takut, tidak khawatir. Dan ternyata kita semua masih ada takut, khawatir. Berarti memang belum kenal Allah. Berarti belum ma'rifatullah. Artinya apa? Artinya kita tetap istiqomah bersama Abah sampai ma'rifatullah. Sampai kapan? Sampai Allah berikan kasih sayangnya kepada kita semua. Sampai dengan kemuliaan Syekh Mursyid memberikan kasih sayang kepada kita semua. Agar kita kenal Allah, tidak takut dan sedih. Jadi targetnya sampai kapan zikir kita? Sampai kita takut dan sedihnya hilang gitu ya. Kalau sampai usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai meninggal gitu ya, masih takut dan sedih, ya berarti zikirnya harus seumur hidup. Nah, jadi sama-sama itulah kita diajak oleh pengersa guru, pengersa abah, untuk menjadi wewangian Allah. Ya minimal kita menjadi wewangian-wewangian yang ketika kita berada di satu tempat, menjadi solusi, menjadi bijak, orang dekat kita menjadi dapat edukasi. Kita datang ke satu tempat, masuk organisasi, apapun pekerjaan, karir, tidak membuat masalah, tidak membuat orang bingung. Tapi kehadiran kita sebagai murid Abah yang sudah belajar zikir, minimal orang nyaman dengan kita ketika duduk bersama. Ketika orang duduk bersama kita dapat solusi-solusi, memberikan solusi-solusi. Kita bisa dijadikan tempat di mana orang cerita, kemudian kita memberikan solusi, banyak berzikir kepada Allah. Minimal itu. Tidak membuat onar, tidak membuat masalah, tidak membuat kerusuhan, kabengkahan. Kita punya tanbih gitu ya. Kita harus
menghormati orang yang lebih tinggi daripada kita, harus menyayangi orang yang lebih rendah dari kita, menghargai, toleransi sesama dengan teman kita, seusia, seumur, seilmu. Kita juga harus menyayangi orang yang membenci, walaupun tidak mudah ya. Kita harus betul-betul menjadikan tadi solusi di tengah-tengah orang-orang punya persoalan. Minimal itu gitu. Seperti apa? Seperti seperti pohon yang hijau daunnya, rindang pohonnya, di tengah-tengah pohon yang gersang, yang kering kerontang, kita hijau. Kita menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah wewangian Allah. Kita berharap walaupun hanya satu ciprat dari wewangian Syekh Mursyid untuk kita semua, Masya Allah, itu menjadi manfaat untuk kita semua. Walaupun kita tidak dapat semuanya, karena segala macam kekurangan kita, amaliyah kita, minimal karomah barokah guru, seciprat saja, setetes saja, kita mendapatkan limpahan daripada wewangian Allah yang ada di Syekh Mursyid, membuat kita manfaat di dunia dan akhirat, menjadi yuntafa'u bihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita berdoa kepada Allah, ikut doa pengersabah, berkah segalanya, semuanya, selamanya untuk kita semua di pagi hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.